Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Aji di channel Aquila Knives. Nah, di episode kali ini, di hari ini teman-teman, ini kita akan review 5 pisau. Ini semuanya mahalnya tergantung relatif ya teman-teman, karena balik lagi sama kebutuhan teman-teman. Dan emang speknya yang bikin pisaunya sendiri itu agak mahal teman-teman ya. Yang pertama ini ada bahan 440C, ini DM05 M390. Terus ini ada Elmax. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini kinclong sendiri. Tuh lihat, kita zoom lagi. Kok zoom lagi? Nah, tuh lihat. Nah. Salah. Tuh. Nah, ini Elmax, dia pakai tanduk kerbau. Dan yang ini M390, dan ini yang paling lihat. Udah paling panjang, paling keras lah, paling gahar, lihat. Oh, ini speknya tebas teman-teman ya. Ini speknya tebas buat nerabas hutan. Dan ini juga biasa dipakai survival kalau modelnya begini. Sebenarnya kalau buat tebas tuh dia efeknya harus bukan efek ya, dia mesti punya model yang agak curve ke atas. Dia buat tebas lebih enak. Cuma ini memang desainnya aja dibuat begini karena memang saya cari-cari referensi, kayaknya cocok ini yang gahar gitu. Karena kita balik lagi ya, yang pesannya mencari pisau yang gahar, yang gagah, yang galak gitu kalau dipakai kelihatannya. Oke, nah akhirnya muncullah model ini teman-teman. Kita review langsung dari yang pertama teman-teman. Ini bahan 440C, pisaunya Pak Anis nih ya modelnya. Ini harganya segini per 23 Juli 2025. Jadi kalau teman-teman nontonnya tahun depan atau 5 tahun depan, itu bakal beda harganya. Oke. Nah, ini panjangnya 23 teman-teman, yang panjang 23. Nah, Kang ini minta sarung 2. Yang satu kulit, yang satu kedex karbon. Jadi kalau udah bosan kulit, pengen nanti di lapangan nyembelinya enak, ini masuk. Tuh. Pengen dipajang lagi. Oke, masuk lagi ke kulit. Gini, oke. Langsung kita tes dulu ketajamannya. Oh ya, stropping ya. Nih, ketajamannya kayak gini teman-teman. Tuh, wait. Tisu. Bisa dilihat sama teman-teman. Fokus. Hai. Mantap cuy. Oke. Itu ada yang masak teman-teman ya. Kalau misal kedengaran, mungkin nanti saya akan saring suaranya kalau terlalu mengganggu. Tapi kayaknya sih enggak. Ini soalnya direct mic-nya di sini. Kita tes kresek. Alright. Cus. Masuk. Ini kreseknya yang belel. Teman-teman tahu belel nggak? Nah, belel ya. Belel. Oke, ini kita masukin lagi ke sarung kulitnya tuh. Nanti kalau misalnya udah mau dipajang lagi, ini bisa masuk sarung kulit lagi gitu teman-teman. Oke, ini panjangnya 23 cm. Nah, yang ini yang DM5, ini harganya segini. Ini tuh saya lupa panjangnya 33 apa 30 apa 35 gitu, saya lupa. Pokoknya ini panjang banget, panjang bener. Yang ini kan 35 nih. Nanti yang ini lebarnya juga 4,5. Jadi super. Kalau yang teman-teman jarang aktivitas outdoor, mungkin ini pisaunya terasa sedikit berat teman-teman ya, karena memang speknya buat tebas, jadi butuh massa yang lebih besar. Nah, ini tajamannya kayak gini. Ini kita stropping dulu. Alright. Oke, enak tuh. Ini kita pakai tisu. Teman-teman bisa lihat sini. Nyaw. Oke, mantap cuy. Kresek perlu nggak? Ya, citraan aja lah ya. Ini tinggal ke sini. Kreseknya
kayak gini. Oke. Ini ya segitulah panjangnya. Ini cuma lebarnya 4, terus ke depannya nggak mengurangi lebarnya, nggak berkurang lebarnya gitu. Dan ini sih model paling cocok sih ya. Maksudnya dia 4 cm tapi masih masih kelihatan sangar karena dia lebarnya tidak berkurang ke depan. Yang ini M390 teman-teman. Ini modelnya simple aja kayak begini. Spek Turki teman-teman. Ini harganya segini teman-teman ya. Nah, ini sih paling asik nih kalau dipakai kalau lagi nyembelih terus banyak banget sapinya, terus butuh yang performa galak gitu ya. Nah, ini M390. Ini panjangnya cuma di 19 cm teman-teman. 19 cm. Di saya pakai model handle yang kayak begini juga satu ada. Karena memang salah satu model yang paling cocok di tangan saya yang biasa saya review itu yang model Kang Iqbal punya itu. Nah, sama yang model Turki yang kayak begini. Nah, enak banget di tangan saya, teman-teman. Tuh. Wih. Kita tes kertas dulu. Tes kertas. Begini ya. Miau. Ini semuanya krayo, teman-teman, kecuali yang DMO5. Amit-amit saya ngerayo DMO5 pecah. Tuh. Oke. Tisu. Kalau bisa lihat sini. Nah, ini udah ngigit tuh ya. Tinggal buka. Nah. Oke. Ini yang ketiga, teman-teman. Ini cakep betul. Dia tebalnya 3. Bahan pabrikannya itu 3,7 gitu, saya lupa. Pokoknya jadinya ini 3,4, 3,5 teman-teman ya. Cakep asli. Buat teman-teman. Buat teman-teman yang kalau suka yang simple-simple, yang suka Turki, ini saya saranin punya sih pisau kayak gini. Karena ini murah, karena simple, gak pakai aksesoris dan ya begitu. Cocok buat yang high performance. Nah, beda lagi kalau sama yang ini. Ini nih udah jelas high performance, suka yang antik-antik, yang kalau mudah dipakai terus pengen dipajang, ini udah cocok banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang nggak suka, yang penting tajam-tajam aja, ya dapat bahan bagus tapi murah. Nah, model kayak begitu. Ini beda lagi seleranya. Oke, teman-teman sendiri yang sama tanduk bilang licin-licin itu ternyata tidak, teman-teman ya. Nah, kalau Elmax itu variannya ada yang tebal 4 milian sama ada yang 2,5. Ini harganya segini, teman-teman ya. Nah, ini harganya segini. 2 jutaan. Murah lah, murah. Maksudnya kalau yang asli murah. Buat teman-teman yang kalau misal mau agak murah sedikit bisa pakai yang 2,5 itu harganya lumayan, perbedaannya sekitaran 250 sampai 300 ribu, teman-teman. Perbedaan harganya ya. Yang nanti misal kalau yang mau tebel buat tebasan bisa naik lagi harganya gitu, teman-teman. Sama kalau buat sembeli itu yang 2,5 mil itu dia tidak lentur sama sekali, teman-teman. Nih, tidak lentur sama sekali. Ini yang 3 mili. Cuma yang 2,5 pun enggak lentur. Jadi kalau yang teman-teman kadang yang baru kenal pisau gitu ya, yang masih mengenali pisaunya lewat dunia YouTube, lewat dunia maya, sosial media yang lain, itu biasanya suka hariwang kalau dengerin pendapat orang. Hariwang tuh kadang khawatir gitu ya, khawatir. Itu bahasa Sunda. Nah, yang padahal kalau bahannya modelan Elmax, terus model DMO5, Vokore, kalau di bawah 2,5 mili itu ya masih nggak fleksibel gitu, teman-teman. Nggak fleksibel itu maksudnya apa? Nggak lentur gitu. Ini belum stopping. Nggak lentur dia kalau di tebal 2,5. Nah, makanya kalau teman-teman yang mau nyari bahan, yang model begini nih, yang model yang ketiga itu kalau pakai yang 2,5 juga mantap betul. Jadi kalau misal teman-teman dapat harga yang murah kayak begini, ya
daripada beli Victo yang kena goreng gitu teman-teman, yang kena FOMO aja, mending beli Air Max panjang segitu udah dapat performa bagus betul. Iya kan? Logikanya begitu ya, logikanya begitu. Tapi kalau teman-teman yang saya suka model yang pisau yang branded, Kang Haji, emang nyari yang langka ya silakan, nggak ngelarang juga. Tapi ya kalau mau bandingin kualitas performa dan segala macam, ya silakan aja dipakai objektivitasnya. Karena masalah-masalah koleksi itu sebetulnya sangat subjektif teman-teman. Nah ini yang terakhir, ini yang paling mahal, ini harganya segini. Ini bahannya M390, dia lebarnya 4,5, ini spek tebasan teman-teman. Ini tebalnya cuma 3,5. Kenapa? Kang Haji, tebalnya cuma 3,5. Karena ini spek tebas berat pun sudah kuat teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tahu pisau Tramontina yang tebalnya cuma 2 mili, tapi cuma dikasih bevelnya 1 cm aja di sini, itu buat tebas berat kuat nyale. Itu apalagi ini yang M390 terus agak naik aja bevelnya segini. Ini buat tebas. Ini buat tebas teman-teman, buat nerabas hutan. Jadi nanti akangnya kalau misal pakai ini ya udah nggak usah khawatir. Ini udah dikonveks juga, finishnya stone wash teman-teman. Ini galak banget modelnya. Di handle-nya pun enak nih, mikarta. Tujuan kalau teman-teman yang paham fungsi warna, kalau misal di hutan kayak yang suka lari di hutan, itu kan sepatunya mencrang biasanya. Mencrang itu warnanya yang mencolok teman-teman. Nah, biar nggak susah dicari. Kalau lagi di keadaan yang gerasak-gerusuk gitu ya, ini biar nggak susah dicari teman-teman. Sangat identik nantinya kalau misal sangat berfungsi warnanya gitu kalau di hutan teman-teman. Nah, sama sepatu misal kayak Hoka, New Balance itu yang buat lari-lari maraton biasanya pada mencrang karena tujuannya adalah itu teman-teman. Nah kemarin juga saya saraninnya ke akangnya itu kayak begini, ini handle-nya kayak gini ya, biar full teman-teman bisa lihat. Tuh, ini ada fungsinya untuk warna kayak gini, warna cerah kayak gini. Kemarin saya pengen nyari warna cerah tapi yang pengen masuk sama finish pisaunya, ternyata warna ini masuk dan masih dapat garangnya teman-teman. Nah dikasih accent hitam ini biar nyambung ke si sarungnya. Dia karena motif karbon. Ini bukan karbon asli tapi motif karbon teman-teman. Kydex. Karena ini buat tebasan, jadi nggak usah slice tisu ya. Karena ini berat banget tajamnya. Ini spek brutal sih teman-teman. Itu. Kalau misalnya teman-teman yang mau bikin survival knife juga bisa model kayak gini. Bisa pakai bahan lain. Nah ini juga informasi aja buat teman-teman yang ini tajamnya. Kalau misal mau bikin pisau itu jangan tergantung sama bahannya. Karena mau misal model kayak gini terus bahannya juga beda-beda, itu bukan jadi satu faktor teman-teman bikin pesanan di Aquila ya. Jadi teman-teman tinggal ngirimin modelnya, pisaunya mau bahannya mau kayak gimana itu bebas teman-teman yang pilih. Atau misal teman-teman yang bingung, Haji coba kirimin foto yang pakai bahan 440. Kan nggak semuanya model pakai 440 guys. Jadi model ini bisa pakai 440, model yang kayak begitu bisa pakai M390, model yang kayak tanduk ini bisa pakai 440. Jadi masalah bahan teman-teman nggak usah bingung. Jadi teman-teman sebutin aja Kang Haji kalau misal pengen pesen ya. Kalau misal pengen pesen tinggal Kang Haji, saya pengen lihat modelnya. Nah model ini misal pakai bahan 440C, bisa nggak Kang Haji? Bisa. Nah berhubung udah azan dan ini episode terakhir, saya akhirin aja. Jadi segitu aja teman-teman video reviewnya di episode kali ini. Semoga teman-teman sehat-sehat semua di rumah dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah guys, ini ada yang ketinggalan bahan M390 23 cm, harganya segini. Oke. Ini handle-nya kayak gini, cantik banget. Ini M390 23 cm ya. Modelnya dibuat Turki kayak begini, terus aksesorisnya kayak begini. Ini cantik banget handle-nya. Ini tanduk rusa teman-teman ya. Mantap. Kita stropping. Iya. Kita langsung ini aja ya, tisu ya.
karena sudah azan. Saya kelupaan. Ini bisa difokusin ya kameranya. Tolong Samsung. Oke, yes. Mantap betul. Nanti Akang yang pesan ini tolong, ini sangat dibuat tajam karena kemarin Akangnya, yang saya pahami Akang ini profesional, jadi dibuat setajam mungkin. Ini dibuat agak tebal bilahnya, tapi masih tetap ringan buat spek sembelihannya di pisau sebesar ini. Ini dibuat masih handleable ya. Handlingable gitu ya, gitulah. Oke, lanjut lagi ke outro. Bye bye.